Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Jadi sebelum masuk materi, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mempresentasikan makna sabul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Jadi sebelum masuk materi, Pak Guru tanya dulu apa saja yang sudah Anda ketahui tentang pengertian sabul iman. Silakan berdiri. Baik, Pak. Menurut saya itu pengertian sabul iman itu adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. Oke, terima kasih. Baik, kemudian yang kedua, apa saja yang sudah Anda ketahui tentang cabang-cabang sabul iman? Silakan berdiri. Yang pertama, itu meyakini dengan hati. Yang kedua yaitu dalam lisan, yaitu diucapkan dengan perkataan atau lisan. Yang ketiga yaitu amalun bil arkan, yang artinya yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kalian jawab bisa kalian tanggapi dengan bagus atau kalian bisa jawab dengan bagus. Kemudian di sini sebelum Pak Guru masuk mau kegiatan inti, Pak Guru mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada. Jadi yang tidak sehat ataupun kurang sehat kita doakan semoga cepat sembuh. Jadi Pak Guru mau absen dulu sebelum kita masuk di materi. Jadi Pak Guru mau absen. Fitriani. Hadir, Pak. Birli. Hadir. Yesa. Hadir, Pak. Bunga. Hadir, Pak. Suci. Jadi alhamdulillah hadir semua untuk pada pagi hari ini. Jadi kita masuk di kegiatan inti untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sabul iman. Antara lain, pertama, kejujuran dalam berbicara dan berperilaku. Kemudian, yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga adalah sedekah dan berbagi dengan sesama. Kemudian, yang keempat, menjaga hati dan pikiran dari keburukan. Yang kelima adalah taat kepada pimpinan dan kepatuhan sosial. Jadi Islam mengajarkan untuk taat kepada pimpinan yang adil serta berperilaku baik dalam masyarakat. Jadi sabul iman ini mencakup daripada menghindari dan tindakan-tindakan yang merusak daripada tatanan sosial seperti kita korupsi, mencuri, ataupun perbuatan tidak adil. Kemudian, yang keenam adalah sabar dan syukur dalam menghadapi ujian hidup. Jadi salah satu cabang iman adalah kesabaran. Jadi dalam hidup ini kita harus sabar. Dan merasa bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu itu pasti dihadapi dengan berbagai ujian, baik itu berupa musibah, kesulitan ekonomi, ataupun masalah keluarga. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga lisan dan menghindari yang namanya ghibah. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini biasa kita sering ditimpa oleh yang namanya kita tidak bisa menjaga lisan ataupun menghibah orang lain. Jadi harus kita hindari anak-anakku sekalian. Tidak boleh kita menghibah orang lain. Kemudian yang kedelapan, menghindari yang namanya perilaku buruk dan dosa. Menjauhi segala bentuk dosa seperti zina, minuman alkohol ataupun perbuatan haram lainnya itu harus kita hindari.
itu termasuk daripada perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Yang ke-9 adalah bertanggung jawab dalam pekerjaan. Jadi Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, baik itu sebagai pekerjaan maupun pengusaha. Perilaku ini menunjukkan kualitas iman seseorang. Kemudian yang ke-10 adalah meningkatkan ibadah dan hubungan dengan Allah. Jadi selain amal soleh yang melibatkan interaksi dengan sesama, sabul iman juga mencakup daripada kewajiban beribadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zikir. Hal ini adalah inti dari keimanan dan merupakan refleksi dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada beberapa ataupun cara kita ataupun cara guru untuk mendorong siswa melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang materi daripada sabul iman ini. Pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu apa itu sabul iman, supaya kalian tahu pengertiannya, manfaatnya, dalil dan lain sebagainya. Kemudian menyarankan saya sebagai guru menyarankan kalian mencari sumber-sumber yang relevan yang berhubungan dengan daripada sabul iman ini. Kemudian harus kalian menggunakan yang namanya ataupun guru memberikan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian mengintegrasikan penggunaan teknologi. Mendorong kalian harus berdiskusi atau berkolaborasi dalam membuat ataupun meneliti daripada pembelajaran ini. Kemudian meningkatkan keterampilan analitis dalam pembelajaran tersebut. Jadi sebelum kita kita guru membagikan dulu membagikan kelompok tentang materi tersebut. Jadi Pak Guru bagi sesuai kelompok yang minimal 3 atau 4 orang. Jadi oke, Pak Guru bikin dulu kelompoknya mengenai daripada tentang sabul iman ini. Jadi ini 1, 2, 3 ini kelompoknya. Silakan maju di sini. Oke. Kemudian 1, 2, 3 ini 3 orang dalam satu kelompok. Silakan dibuat kelompok. Kemudian ini 1, 2, 3. Ayo silakan kau bergabung di sini. Oke. Kemudian ini 2 orang saja dalam satu kelompok ini. Atau masuk di kelompok situ saja. Silakan. Oke. Nah, oke. Jadi ini Pak Guru sudah buat kelompoknya dalam pembelajaran ini. Nanti kalian cari tentang apa itu pengertian sabul iman. Kemudian kalian cari manfaatnya, dalil daripada sabul iman itu tersebut. Jadi Pak Guru sudah buat kelompoknya. Pada pagi hari ini nanti kalian bahas di dalam kelompok. Kalian bahas di dalam kelompok untuk mencari materinya. Apa itu manfaat daripada sabul iman, kemudian pengertiannya, dalilnya, dan macam-macamnya. Jadi ada yang bertanya tentang materi ini? Silakan. Supaya nanti Pak Guru jelaskan. Ayo silakan, ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya tentang masalah ataupun pengertian daripada sabul iman, manfaat dan lain sebagainya. Nanti sebentar kalian diskusikan. Silakan, kalian diskusikan dulu atau cari materinya tentang sabul iman. Pak Guru berikan 10 menit. Silakan. Silakan.
Kalian cari apa itu manfaat ataupun dalil, kemudian macam-macamnya. Nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan salah satunya. Oke, manfaatnya, kemudian macam-macamnya, kemudian dalil, kemudian pengertiannya. Jadi kalian nanti Pak Guru tanya, misalnya kelompok satu apa manfaat daripada sabul iman? Kemudian kelompok 2 pengertian daripada sabul iman. Kemudian kelompok ketiga kalian cari dalil daripada sabul iman. Sebentar, kalian presentasikan setiap kelompok. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Ayo kalau yang sudah silakan. Kelompok ini sudah? Dalilnya. Kelompok ini mencari. Ayo silakan, ada yang Ayo. Ayo berdiri, kelompok ini mempresentasikannya. Ayo, ya berdiri. Ayo silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjelaskan pengertian sabul iman. Sabul iman adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada tanda-tanda atau ciri-ciri keimanan yang kuat dan mendalam. Oke, itu hasil diskusi daripada kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan berdiri, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh Risa akan menjelaskan manfaat sabul iman. Sabul iman memiliki manfaat, diantaranya pertama itu menanamkan sikap tidak takut mati karena ajal manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta tolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan hidup lebih berkualitas karena iman akan menuntun manusia dalam berbuat baik dan menjauhkan dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ada menghadirkan sikap ikhlas karena segala amalan yang dilakukan hanya demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendatangkan keberuntungan karena orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang beruntung. Yang ketujuh, mencegah jasmani dan rohani karena iman menjaga mereka dari segala hal yang merugikan. Yang kesembilan, terhindar dari sikap syirik. Yang kesepuluh, memberi rasa tenang saat menghadapi ujian hidup. Ya oke, itu presentasi daripada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 3, silakan dipresentasikan dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari jadi dalil atau ayat yang mengenai salah satunya adalah surah Al-Ankabut ayat 29 yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku beriman akan dituntut menguji kekuatan imannya. Ujian ini dapat dianggap sebagai cabang-cabang iman yang perlu dihadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan daripada kelompok 3. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi anak-anakku sekalian, berarti kalian sudah paham tentang materi ini. Jadi Pak Guru simpulkan tentang daripada pembelajaran pada pagi hari ini mengenai daripada sabul iman. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran ini adalah
seorang muslim itu tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja, tetapi juga meliputi segala aspek kehidupan sehari-hari. Jadi itu dengan hubungan Allah dengan Subhanahu wa taala atau dengan sesama manusia. Oke, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi cukup sekian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.